ya yang mau peduli lah masalah yang sehari ini masih didalami oleh LSM Kontra ini. Nah, LSM Kontra hari ini mendalami masalah BTS yang ada di Tangerang Selatan. Nah, kenapa kita mendalami hal ini? Kita ada sedikit kerancuan terkait BTS ini. Banyak BTS di Tangerang Selatan ini yang kami rasa itu di luar dari titik koordinat. Nah, ini sangat berbahaya. Bahkan ada yang di perbatasan kan gitu. Ini sangat berbahaya. Gitu. Jadi kita juga sudah mempelajari terkait Perwal nomor 17 tahun 2012 Tangerang Selatan. Nah, di situ bahwasanya BTS itu kan ada ketentuan-ketentuan dalam pendiriannya kan gitu. Ada ketentuan-ketentuan. Sedangkan BTS yang ada di Tangerang Selatan ini itu banyak sekali yang keluar dari jalur-jalur itu tadi kan gitu. Nah, jadi ya mungkin ini harus kita pelajari lebih dalam, dan sejauh ini juga kami belum mendapatkan. Ini belum kita dapatin ya, lampiran nomor 1. Iya. Nah, dari Perwal nomor 17 itu lampiran nomor 1 belum kita dapatin ini, Bang. Nah, kenapa kita harus perlu lampiran nomor 1 ini gitu? Dikarenakan Perwal ini kan kalau dia mau diperwalkan gitu, dia butuh kajian-kajian terlebih dahulu. Iya. Nah, kajian-kajian inilah yang termasuk dalam lampiran nomor 1 tadi. Iya. Nah, kan begitu. Sehingga kita perlu mendalami kasus ini lebih dalam lagi, di mana untuk Perwal yang kita masih herankan begini, apakah titik koordinat itu dipasang oleh mereka setelah kajian-kajian Perwal, atau ketika itu titik koordinat ada sebelum Tangsel ini ada gitu, ketika masih jadi kabupaten kan gitu. Nah, itu yang masih kita dalami, Bang, gitu. Cuman banyak sih permasalahan-permasalahan yang kita harus kaji lagi, itu banyak gitu, Bang. Jadi secara tidak langsung kaitan dengan bahwa sekarang sedang berlangsungnya pembangunan BTS yang ada di perbatasan ini, boleh dikatakan menurut Abang nih sudah tidak mungkin ya masuk selken ya, kira-kira Itu nggak mungkin, Bang. Karena gini, Bang, ini ibaratkan saya ibaratkan ya, Bang. Abang wali kota Tangerang Selatan. Iya. Saya wali kota Depok. Iya. Contohnya gitu, saya wali kota Depok kan gitu. Abang buat titik koordinat Tangerang Selatan di perbatasan kan gitu. Iya. Titik koordinat ini kan, Bang, radiusnya 200 meter. Betul. Nah, meter. paham tak? Iya. Kan 200 meter. Lalu kenapa dari jarak radius itu, kalau dari kita perbatasan itu sudah masuk ke Iya. Depok? Kalau saya, Bang, saya jadi wali kota Depok yang mana mungkin kan gitu. Dan itu sudah diatur, nggak boleh di perbatasan. Iya. Nah, titik koordinat itu tidak boleh di perbatasan, Bang. Dia memang pure, kalaupun dia mau di pinggiran, radius 200 meter itu memang sudah masuk ke dalam Tangerang Selatannya. Harus masuk ke dalam. Masuk ke dalam Tangerang Selatannya, bukan dari apa, kalau terjadi force major mungkin ya. ya, benar gitu, Kalau Bang. terjadi Sebab gini, rubuh apa segala macam ya. ya kalau di perbatasan Tangerang Selatan dan Depok itu wilayah yang bebas untuk letak titik koordinat kan gitu. Mungkin di perbatasan Depok itu adalah wilayah yang tidak boleh letak titik koordinat. Jadi bagaimana kan gitu. Sementara Tangerang Selatan membuat itu kan. Nah, itu jadi nggak bisa, Bang, gitu. Apapun ceritanya, untuk titik koordinat itu tidak boleh di perbatasan. Nah, itu sangat rancu lah gitu. Makanya kita heran nih, kenapa ini bisa terjadi? IMB seperti apa nih? Siapa yang ngeluarin IMB ini kan gitu? Nah, ini harus kita percaya tahu, Bang. Siapa yang ngeluarin IMB ini? Gitu. Kenapa bisa sampai titik koordinat Tangsel ada di perbatasan, dan di mana radiusnya itu sampai masuk ke wilayah Depok. Nah, ini bisa kita lihat di sini, Bang. Jadi, nah ini Abang bisa lihat, ini perbatasan, Bang. Iya. Nah, ini perbatasan. Nah, ini Tangsel nih. Nah, Iya. bahkan, Bang, kalau kita lihat dari map ini, Bang, ya kan, Iya. dari Google Map ini nih, Sudah masuk ya. sudah masuk ke wilayah Depok nih, Bang. Nah, Oke. sudah masuk ke wilayah Depok. Tapi bahasa di sini Tangsel. Iya. Nah, ini nomor 098 ini kan. Iya. Memang kalau di lapangan yang kita menurut Abang nih yang
di lapangan sendiri kaitan dengan itu memang kan sebenarnya tidak jauh tuh, hanya beberapa meter ya. Jadi beberapa meter itu kurang lebihnya 2 sampai 3 meter, karena itu sebelah sana tuh udah jalan. Nah, artinya sebenarnya jalan itu bukan jalan setapak, tapi jalan yang memang dipakai warga lalu lalang, Iya, berkeluarga, benar, dan benar, seterusnya. benar. Jalan umum ya. Jalan umum. Jadi artinya ke sebelah sana itu sudah Depok gitu. Iya, benar. Ya memang persis di pinggiran perbatasan itu. Gitu. Benar. Nah, artinya ketika itu dilakukan bagaimana dan seterusnya, apalagi ya abang sudah saksikan di sana bahwa di sana tidak ada plang IMB, bang. Nah, kaitan itu menurut abang gimana, bang? Nah, itu juga bang yang jadi apa ya? Jadi pertanyaan kami, kenapa ada pembangunan tanpa plang IMB? Ya. Itu lucu sekali bang. Ya. Nah, kami hari ini bang menduga kuat ini inilah yang menyebabkan kalau kita bilang tangsel semau gua tadi bang kan gitu. Iya. Ya kan, yang penting lokasi jadi barang kan gitu. Iya. Yang penting lokasi jadi barang. Mungkin kamu bisa pahami ya tangsel seperti itu kan gitu. Nah, untuk secara hukum semua yang namanya pembangunan dan di situ pembangunan itu membutuhkan IMB, harus ada plang IMB bang. Selama itu masih dalam pembangunan, Iya. selama dia membangun harus ada plang IMB. Itu adalah suatu hukum yang wajib adanya kan itu. Plang IMB itu wajib adanya untuk membuktikan ke masyarakat, menunjukkan ke masyarakat bahwasannya kami membangun tower ini sudah memiliki izin. Oke. Nah itu. Jadi kita menduga kuat nih bang. Kita menduga kuat bahwasannya pembangunan tower itu tidak berizin. Oke. Kami menduga kuat itu bang. Kira-kira langkah yang akan dilakukan oleh LSM Kontra ini seperti apa, bang? Nah, ini bang kita akan surati dulu. Nah kita akan surati dinas terkait. Ya. Kita akan surati Kominfo. Kita akan surati Pol PP juga untuk ya mengkaji hal ini dan segeralah untuk melakukan penyegelan kan gitu. Nah kita juga harus mensurati bagian hukum Ya. terkait hal ini. Kita harus mensurati nih bang, tiga dinas ini gitu. Oh. Kenapa? Karena mereka ini adalah salah satu orang yang terlibat, pasti terlibat nih. Bagian hukum itu terlibat dalam perwal ini kan gitu. Nah, kita akan meminta kepada bagian hukum untuk menunjukkan lampiran 1 Perwal nomor 17 tahun 2020. 12, bang. Tahun 2012. Iya, saya lupa tahun 2012. Nah, kita meminta kepada bagian hukum untuk menunjukkan lampiran satunya. Nah, saya yakin bang ini carut marut. Saya yakin sekali. Nah, kenapa saya yakin? Kita bisa melihat sendiri bang. Kita bisa melihat sendiri titik koordinat ini. Kita bisa melihat sendiri carut marut BTS ini kan gitu. Kita bisa melihat sendiri gitu. Saya rasa kita nggak akan cukup waktu yang butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan itu semua kan gitu. Cuman kita memiliki bukti-buktinya bang. Nah sejauh ini kita memiliki bukti-buktinya dan kita juga nggak bisa salah menafsirkan sesuatu kan gitu. Jadi untuk Kominfo, di mana pada tahun 2012 itu Kominfo itu punya pengaruh, punya peran dalam menerbitin perwal ini. Mereka juga punya peran menentukan titik-titik segmen tadi bang. Iya. Nah, menentukan titik-titik itu mereka punya peran. Jadi kita harus menyurati Kominfo. Nah, itu dia. Jadi sejauh ini yang kami ingin lakukan itu seperti itu sejauh ini gitu. Yang terakhir, bang, ini memang Tangsel ini memang boleh dikatakan sudah banyak tower-tower yang berdiri. Iya benar. Cuma di sini kan memang ada klasifikasi tower dan satu lagi ada klasifikasi yang namanya saya lupa satu lagi, tapi ada yang berkaitan dengan masalah tower itu sendiri yang sifatnya monopol, dan itu kita bisa saksikan di salah satu kelurahan, mungkin tidak saya Yang model kamuflase gitu ya, kamuflase, ya. dan itu ada di gedung pemerintahan Kota Tangsel, dan di mana kita juga abang juga sudah baca kaitan dengan masalah bahwa di aturan itu tidak boleh dibangun di gedung Betul. pemerintahan. Ini tanggapan abang sendiri gimana bang? Nah. Kok bisa
Tangsel melakukan hal seperti itu gitu loh. Artinya menabrak aturannya sendiri gitu loh, Pak. Itu tadilah yang kita sebut Bang, Tangsel ini semua gua. Nah, di mana pendirian tower itu memang tidak boleh di aset-aset pemerintah. Nah, mau dia katanya ini kan di depan kantor kelurahan gitu, itu aset pemerintah nggak? Betul, betul. Aset pemerintah Bang. Pemerintah. Nah, saya tahu itu Bang gitu kan. Itu akan kita bahas nantinya Bang gitu. Bahwasanya anehnya kenapa mereka bisa mendirikan tower di dalam aset pemerintah kan gitu, sementara mereka sendiri yang membuat aturan, dan seharusnya nih mereka harus baca lagi tuh Perpres nomor 17 itu kan gitu. Mereka membuat aturan di situ loh Bang, tempat-tempat di mana harus yang boleh didirikan kan gitu, dan yang mana tidak boleh didirikan, termasuk di dalamnya aset-aset pemerintah itu tidak boleh didirikan. Itu huruf A kalau nggak salah. Iya. Nah. benar. Berarti dengan kata lain tower tersebut juga harus dibongkar secara tidak langsung, Pak. Harus. Harus Nah, dibongkar. kalaupun mereka mau apa ya pindahkan, dipindahkan, pindahkan ke titik koordinat yang dibolehkan. Nah itu Bang, dipindahkan ke titik koordinat yang dibolehkan, dan nggak boleh di dalam aset-aset pemerintah tadi. Oke. Nah itu dia Bang, gitu. Kalaupun mereka tidak mau membongkar dan nggak mau masang lagi kan gitu kan, teman ini wajib dibongkar. Apapun ceritanya wajib dibongkar. Kenapa? Karena ini menabrak aturan perwalian sendiri. Oke. Terima kasih banyak Bang atas wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih kita dari Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.